1945, Pancasila telah menjadi dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara Indonesia. Meskipun Undang-Undang Dasar kita sejak proklamasi telah mengalami beberapa kali perubahan, namun semua konstitusi itu dalam pembukaannya selalu menegaskan bahwa negara Indonesia merdeka harus disusun berdasarkan Pancasila yang mengandung 5 sila yang kait-mengait dalam rangkaian perubahan konstitusi tersebut. Rumusan redaksional Pancasila memang mengalami sedikit perubahan, namun urutan sila tetap dalam pembukaan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. RIS. Rumusan adalah ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, 5 keadilan sosial. Sedangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar sementara UUDS 1950, rumusan adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kedaulatan rakyat, keadilan sosial. Meskipun susunan redaksional Pancasila mengalami perubahan, prinsip-prinsip pokok kandungan nilai setiap sila Pancasila secara substantif tidak berubah. Dalam kaitan dengan susunan urutan Pancasila, Soekarno sendiri tidak memandang urutan sila-sila Pancasila itu sebagai sesuatu yang prinsipil. Dengan kata lain, hal yang paling prinsipil dari Pancasila bukanlah pada urutan dan susunan redaksionalnya, melainkan pada prinsip pokok kandungan nilai sila-sila Pancasila, sebagaimana telah dijabarkan oleh Soekarno pada pidato 1 Juni 1945. Dengan demikian, dalam rangkaian panjang sejarah konseptualisasi Pancasila itu dapat dicatatkan bahwa 1 Juni merupakan hari kelahiran Pancasila. Setelah mendengar puluhan pembicara sebelumnya yang mencoba menjawab permintaan Ketua BPUPK Raciman Wediningrat mengenai dasar negara Indonesia merdeka, pada tanggal itu Soekarno berhasil mengintensifkan segala pandangan dan pengalaman ke dalam 5 sila. Historis, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila. Sejak disahkan secara konstitusional pada 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup, ideologi nasional, dan ligatur pemersatu dalam peri kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Singkat kata, Pancasila adalah dasar statis yang mempersatukan sekaligus bintang pinutan yang dinamis yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuan. Tapi kecuali Pancasila adalah satu sar falsafah, Pancasila adalah satu alat pemersatu yang saya yakinnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar Pancasila itu. Dan bukan saja alat pemersatu untuk di atasnya kita letakkan negara Republik Indonesia, tapi juga pada hakikatnya satu alat pemersatu dalam perjuangan kita melenyapkan segala penyakit yang telah kita lawan berpuluh-puluh tahun, yaitu penyakit terutama sekali imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan satu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa cara perjuangan yang sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara perjuangannya sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri, kepribadian yang terwujud dalam berbagai hal, dalam kebudayaan, dalam perekonomian, dalam watak, dan lain-lain sebagainya. Dengan demikian, negara Indonesia memiliki landasan moralitas dalam haluan kebangsaan yang jelas. Dari buku ini, Pancasila sebagai dasar negara menjadi pedoman bangsa yang menjadi alat
pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai ragam suku budaya menjadi satu bangsa Indonesia. Dan dari 5 sila dari Pancasila memberikan nilai moral dalam berkeadilan. Terima kasih.